kelas C dengan NPM 2021911115. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama ada manfaat pendidikan jasmani dan olahraga. Ada beberapa macam manfaat, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Pendidikan jasmani dan olahraga memang merupakan dunia anak dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Di dalamnya, anak-anak dapat belajar kembali sambil bergembira melalui penyaluran hasrat untuk bergerak. Yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah waktu berbuat. Anak-anak akan lebih memilih untuk berbuat sesuatu daripada hanya harus melihat atau mendengarkan orang lain ketika mereka sedang belajar. Yang ketiga, ada menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Peran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah, terutama di sekolah dasar, cukup unik karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupannya di kemudian hari. Selanjutnya, ada menyalurkan energi yang berlebihan. Anak adalah makhluk yang sedang berada dalam masa kelebihan energi. Kelebihan energi inilah yang perlu disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. Dan selanjutnya ada yang terakhir ini ya, merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental maupun emosional. Pendidikan jasmani dan olahraga yang benar akan memberikan sumbangan dan sangat berarti terhadap pendidikan secara keseluruhan. Hasil nyata yang diperoleh dari pendidikan jasmani dan olahraga adalah perkembangan yang lengkap meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan moral. Ya, itulah manfaat-manfaat pendidikan jasmani dan olahraga. Selanjutnya kita ada dasar pemikiran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani olahraga merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan umum. Lewat program ini, pendidikan jasmani dan olahraga dapat diupayakan peran pendidikan jasmani dan olahraga untuk mengembangkan kepribadian individu. Tanpa pendidikan jasmani dan olahraga, proses pendidikan di sekolah akan menjadi pincang. Sumbangannya nyata pendidikan jasmani dan olahraga adalah untuk mengembangkan keterampilan psikomotor. Karena itu posisi pendidikan jasmani dan olahraga menjadi unik, sebab berpeluang lebih banyak dari mata pelajaran lainnya. Di sini yang pertama ada kebugaran. Kebugaran akan dicapai melalui program pendidikan jasmani dan olahraga yang terencana, teratur dan berkeseimbangan. Selanjutnya ada kesehatan. Ya pastinya pendidikan jasmani dan olahraga meliputi kesehatan. Pendidikan jasmani dan olahraga dapat juga membentuk gaya hidup yang sehat. Dengan kesadaran anak akan mampu menentukan sikap bahwa kegiatan fisik merupakan kebutuhan pokok dalam hidupnya dan akan tetap dilakukan di sepanjang hayatnya. Selanjutnya ada keterampilan fisik. Keterlibatan anak dalam asuhan bagi permainan senam, kegiatan bersama, dan lain-lain merangsang perkembangan gerakan yang akan efisien yang berguna untuk menguasai berbagai keterampilan. Yang keempat ada terkuasainya prinsip-prinsip gerak. Pendidikan jasmani dan olahraga yang baik harus mampu meningkatkan pengetahuan anak tentang prinsip-prinsip gerak. Pengetahuan tersebut akan membuat anak mampu memahami bagaimana suatu keterampilan dipelajari hingga tingkatnya yang lebih tinggi. Dengan demikian, seluruh gerakan bisa lebih bermakna. Sebagai contoh, anak harus mengerti mengapa kaki harus dibuka dan bahu direndahkan ketika anak-anak sedang berusaha menjaga keseimbangan. Selanjutnya ada kemampuan berpikir. Memang sulit diamati secara langsung bahwa kegiatan yang diikuti oleh anak dalam pendidikan jasmani dan olahraga dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga yang efektif mampu merangsang kemampuan berpikir dan daya analisis anak ketika terlihat dalam kegiatan-kegiatan fisiknya. Selanjutnya yang keenam, kepekaan rasa. Dalam hal olah rasa, pendidikan jasmani dan olahraga menempati posisi yang sungguh unik.
Kegiatan yang selalu melibatkan anak dalam kelompok kecil maupun besar merupakan wahana yang tepat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan lingkungan sosial. Selanjutnya ada keterampilan sosial. Kecerdasan emosional atau keterampilan hidup bermasyarakat sangat mempertimbangkan kemampuan pengendalian diri. Dengan kemampuan ini, seorang bisa berhasil mengatasi masalah dengan kerugian sekecil mungkin. Anak-anak yang rendah kemampuan pengendalian dirinya bisa ingin memecahkan masalah dengan kekerasan dan tidak merasa ragu untuk melanggar berbagai ketentuan. Selanjutnya ada kepercayaan diri dan citra diri. Melalui pendidikan jasmani dan olahraga, kepercayaan diri dan citra diri anak akan berkembang. Secara umum, citra diri diartikan sebagai cara kita menilai diri kita sendiri. Citra diri ini merupakan dasar untuk perkembangan kepribadian anak. Dengan citra diri ini yang baik, seseorang merasa aman dan berkeinginan untuk mengeksplorasi dirinya. Dia mau dan mampu mengambil resiko, berani berkomunikasi dengan teman ataupun orang lain, serta mampu menanggulangi stres. Selanjutnya ya ada paragraf baru, yaitu landasan ilmiah pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Secara ilmiah, pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga mendapat dukungan dari berbagai disiplin ilmu, di mana pedagang-pedagang dari setiap disiplin tersebut dapat dijadikan sebagai landasan bagi berlangsungnya program pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama ada landasan pendidikan biologis. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah disiplin yang berorientasi tubuh. Di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial, guru pendidikan jasmani dan olahraga karenanya harus memiliki penguasaan yang kokoh terhadap fungsi fisik dari tubuh untuk memahami secara lebih baik pemanfaatannya dalam kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kedua adalah landasan psikologis pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan interaksi antar guru dan anak serta anak dengan anak. Di dalam adegan pembelajaran yang melibatkan interaksi tersebut, terlaksana suatu keharusan untuk saling mengakui dan menghargai keunikan masing-masing, termasuk kelebihan dan kelemahannya. Ini bukanlah hanya berkaitan dengan kelainan fisik semata, tapi dalam kaitan dengan perbedaan fisika seperti pribadi, karakter, pola pikir, serta kalah pentingnya dalam hal pengetahuan dan kepercayaan. Selanjutnya ada landasan sosiologis pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi. Perkembangan sosial jelas penting, dan aktivitas pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai potensi untuk menuntaskan tujuan-tujuan tersebut. Seperangkat kualitas dalam perkembangan sosial yang dapat dikembangkan dan dipengaruhi dalam proses pendidikan jasmani dan olahraga, diantaranya adalah kepemimpinan, karakter, dan daya juang. Selanjutnya bagian E, ada beda pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Nah, ini adalah beda-bedanya pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan sesungguhnya sangat menarik dan sangat indah. Selain bertugas untuk mendidik, guru sekaligus mengasuh dan melatih. Yang dibina ialah anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang ibarat tanah liat mereka siap dibentuk. Sifat khas anak adalah haus akan bermain. Melalui kegiatan tersebut mereka akan tumbuh dan berkembang secara subur, optimal, dan wajar. Untuk mengingatkan tujuan, maka perlu memahami perbedaan pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh guru-guru pendidikan jasmani dan olahraga belakangan ini adalah, apakah pendidikan jasmani itu? Pertanyaan yang cukup aneh, bukan? Ini justru dikemukakan oleh paling berhak menjawab pertanyaan tersebut. Hal tersebut mungkin terjadi karena pada waktu sebelumnya, guru itu merasa bukan dirinya sebagai guru pendidikan jasmani, melainkan guru pendidikan olahraga. Perubahan pandangan itu terjadi menyusul perubahan nama mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Dari mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan atau yang sering disebut dengan ORKES dalam kurikulum 1984
menjadi pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan atau ya, sering disebut dengan Penjaskes dalam kurikulum 1994. Pendidikan jasmani berarti program pendidikan lewat gerak atau permainan olahraga. Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan permainan atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah alat untuk mendidik. Mendidik apa? Paling tidak fokusnya pada keterampilan anak. Hal ini dapat berupa keterampilan fisik dan motorik, keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, dan bisa juga keterampilan emosional dan sosial. Karena itu, seluruh adegan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan olahraga tadi lebih penting dari hasilnya. Dengan demikian, bagaimana guru memilih metode melibatkan anak berinteraksi dengan murid serta merangsang interaksi murid dengan muridnya lainnya yang harus menjadi pertimbangan utama. Adapun pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membantu membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Kepada murid diperkenalkan sebagai cabang olahraga agar menguasai keterampilan berolahraga. Selanjutnya, yang ditekankan di sini adalah hasil dari pembelajaran itu, sehingga metode pembelajaran serta bagaimana anak menjalani pembelajaran dikerjakan oleh tujuan yang ingin dicapai. Ciri-ciri pelatihan olahraganya menyusup ke dalam proses pembelajaran. Sementara dimaksud pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan yaitu usaha untuk diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek pribadi anak, yang meliputi fisik, mental, dan sosial, agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis. Pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat terintegrasi dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani dan olahraga. Ya, mungkin untuk kesimpulannya, secara umum manfaat pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah mencakup sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak gerak. Yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Yang keempat, menyalurkan energi yang berlebihan. Yang kelima, proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental maupun emosional. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.